Hai, selamat datang di pembelajaran matematika. Hari ini kita akan membahas tentang perbandingan senilai yang mengacu pada kompetensi dasar 3.10, yaitu menganalisis perbandingan senilai dan berbalik nilai dengan menggunakan tabel data, grafik, dan persamaan. Simak baik-baik ya. Perbandingan dalam matematika artinya membandingkan dua buah objek. Perbandingan senilai adalah perbandingan dengan dua unsur besaran yang memiliki nilai yang sama. Konsep logika yang digunakan adalah berbanding lurus. Agar lebih dapat memahaminya, kalian dapat memperhatikan tabel berikut. Pada tabel tersebut, jika kita membeli 1 kg jeruk, maka kita harus membayar sebanyak 15.000. Namun jika kita membeli 2 kg jeruk, kita harus membayar sebesar 30.000. Jadi perbandingan senilai di sini berarti semakin banyak jeruk yang kalian beli, maka semakin besar uang yang harus kalian keluarkan. Untuk lebih jelasnya kita masuk ke contoh soal. Harga setengah lusin buku tulis adalah Rp12.000. Berapakah harga 8 buku tulis? Nah, jadi di sini kenapa disebut perbandingan senilai? Karena setengah lusin buku berarti 12.000. Karena setengah lusin buku berarti jumlahnya adalah 6 buah buku. Untuk membeli 6 buah buku, kita harus membayar 12.000. Jadi, jika kita ingin membeli 8 buah buku, berarti kita harus mengeluarkan uang lebih banyak untuk membeli buku tersebut. Jadi penyelesaiannya, pertama kita tulis dulu 6 sama dengan 12.000. Itu artinya 6 buah buku harganya adalah 12.000. Kemudian di bawahnya kita tulis 8 sama dengan X. Kenapa X? Karena kita tidak tahu berapa harga 8 buah buku tersebut. Kemudian kita tulis perbandingannya, 6 berbanding 8 sama dengan 12.000 berbanding X. Setelah itu kita kali silang, 6 kita kalikan dengan X sehingga kita dapat 6X, lalu 8 kita kalikan dengan 12.000 sehingga kita dapat hasilnya 96.000. Kemudian kita cari nilai X-nya, yang 6 di dekat X tersebut kita pindah ruaskan. Kita pindah ruaskan dia menjadi pembagian karena awalnya itu berupa perkalian. Jadi X sama dengan 96.000 dibagi 6, hasilnya adalah 16.000. Jadi harga 8 buah buku tulis adalah 16.000. Kemudian kita lanjut ke contoh soal yang kedua. Sebuah sepeda motor memerlukan 8 liter bensin untuk menempuh jarak sejauh 336 km. Untuk menempuh jarak 126 km, berapa liter bensin yang diperlukan? Nah, di sini kenapa dia disebut dengan perbandingan senilai? Karena dia memerlukan 8 liter bensin untuk perjalanan sejauh 336 km. Nah, untuk menempuh jarak sejauh 126 km, berarti bensin yang kita perlukan otomatis akan lebih sedikit karena jaraknya itu lebih dekat. Sekarang kita tulis dulu untuk penyelesaiannya, 8 sama dengan 336. Itu berarti 8 liter bensin dapat menempuh jarak sejauh 336 km. Kemudian kita tulis X sama dengan 126. Kenapa kita tulis X? Karena kita belum tahu berapa liter bensin yang kita perlukan untuk menempuh jarak sejauh 126. Kemudian kita tulis perbandingannya, 8 berbanding X sama dengan 336 berbanding 126. Setelah kita dapat perbandingannya, kemudian kita kalikan silang. X dikali 336 kita dapat 336X, lalu 8 dikali 126 kita dapatkan hasilnya 1008. Kemudian kita hanya ingin mencari nilai X, jadi yang 336 nya kita pindah ruaskan. Awalnya itu berbentuk perkalian, jadi perkalian jika pindah ruas dia akan menjadi pembagian, sehingga kita dapat hasilnya X sama dengan 1008 dibagi 336, hasilnya adalah 3. Jadi bensin yang diperlukan untuk menempuh jarak sejauh 126 km adalah 3 liter bensin. Sekian penjelasan tentang perbandingan senilai, semoga dapat dipahami. Terima kasih.